Kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menjadikan setiap nikmat-nikmat Allah sebagai sarana kita untuk beribadah kepadanya. Semoga seiring bertambahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas fiqhus shalah, fikih ilmu yang membahas tentang hukum-hukum seputar salat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan tata cara duduk tasyahud. Tata cara duduk tasyahud. Maka untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara membaca lafaz tasyahud. Ya. Kemarin kita sudah praktek tata cara tasyahud, maka untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum seputar membaca lafaz tasyahud akhir. Dan ini juga nanti akan kita bahas terkait dengan apa makna yang bisa kita renungi dari bacaan tasyahud. Seringnya kita sudah hafal bacaan tasyahud, Bapak Ibu sekalian, tapi kita jarang memahami maknanya. Ya, maka bersama-sama kita akan fahami makna dari bacaan ataupun lafaz tasyahud. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, membaca lafaz tasyahud, ya, membaca lafaz tasyahud ini menurut mayoritas ulama merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Ya. Jadi membaca lafaz tasyahud itu termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Artinya kalau kita meninggalkannya, tidak membaca lafaz tasyahud, maka salat kita enggak sah karena meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Nah, dalam membaca, ya, dalam bacaan tasyahud ini, ya, dalam bacaan tasyahud ini ada beberapa redaksi. Ada beberapa redaksi bacaan tasyahud yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umumnya kita bacaan tasyahud bagaimana, Pak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu Pak ya.
Ada yang lain. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ada yang seperti itu enggak, Pak? Ya, kayaknya seperti itulah, Ustaz. Baik. Jadi jemaah sekalian, di dalam riwayat-riwayat hadis yang ada itu bacaan tasyahud yang bersumber dari Rasulullah itu sampai ada 6 lafaz, Pak. Ya, sampai ada 6 lafaz. Itu ada yang dikenal dengan riwayat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Itu yang lafadznya adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, dan seterusnya. Ya, ini lafadz yang pertama. Lafadz yang kedua itu dari sahabat Ibnu Abbas. Tadi sahabat Ibnu Mas'ud, yang kedua sahabat Ibnu Abbas. Bagaimana kalau sumber dari sahabat Ibnu Abbas? Lafadznya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini yang sering kita baca, itu yang sumbernya dari sahabat siapa, Pak? Abdullah ibnu Abbas. Ya, kalau bapak-bapak kita semua membaca lafadz tasyahud at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya, itu sumbernya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Baik. Ada nggak yang lain lagi? Ada, ya, dari sahabat Abdullah ibnu Umar, ya. Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, ya, itu lafadznya at-tahiyatu lillah as-salawatu at-tayyibat, nggak ada wanya, ya, cuma perbedaannya antara yang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dengan Abdullah ibnu Umar, ya, tidak ada wa pada kalimat, ya, wat-tayyibat, ya. Baik. At-tahiyatu lillah sama kalau Ibnu Mas'ud wassalawatu wattayyibat. Tapi kalau Ibnu Umar tidak ada wanya. As-salawat at-tayyibat. Ya, ini perbedaannya. Baik. Ada lagi enggak, Ustaz? Ada yang keempat. Ya, itu dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang bunyinya at-tahiyatut tayyibatus salawatu lillah. Ya. Baik. Ada lagi enggak? Ada. Dari siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Lafadznya at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatus salawatu lillah. Baik. Ada lagi enggak, Ustaz? Ada yang keenam dari Ibunda Aisyah, ya. At-tahiyatut tayyibatus salawatuz zakiyatu lillah. Nah, kira-kira kita mau pakai yang mana ini, Pak? Ya. Seluruhnya berasal dari Rasulullah. Kok bisa berbeda-beda? Ya, bisa jadi Rasulullah, ya, dalam berbagai kesempatan yang berbeda mengajarkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud dengan lafadz yang beliau sampaikan, ketika mengajarkan kepada Ibnu Abbas berbeda, Ibnu Umar berbeda, dan seterusnya. Jadi bagaimana menurut para ulama kita disunnahkan untuk membaca secara bergantian, ya. Jadi salah satu sunnah dalam membaca tasyahud itu, Pak, ada 6 redaksi tasyahud. Itu kalau bisa kita membacanya secara bergantian, ya. Artinya kita tidak membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawat itu saja, ya, dari yang sumbernya adalah dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya. Tapi kalau bisa kita baca secara bergantian. Baik, ini yang pertama. Jadi lafadz tasyahud itu ada sampai 6 redaksi, ya, sampai 6 redaksi, dan seluruhnya sahih. Seluruhnya diajarkan oleh Rasulullah.
Dan dalam prakteknya kita dianjurkan untuk kalau bisa misalnya sesekali kita menggunakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, ya, yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Atau terkadang kita bisa membaca dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas, ya, dan seterusnya. Itu anjuran dari para ulama, ya, agar apa? Memacu kita untuk lebih fokus. Kalau kita membacanya hanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah itu terus, terkadang kita tidak akan khusyuk, Pak. Artinya bacaan itu hanya kita baca karena sudah hafal, ya sudah kita baca saja dengan lisan kita, dan seringnya kita enggak hadirkan dengan hati kita. Karena apa? Sudah hafal, ya, sudah hafal. Baik, ini yang pertama, ya. Kemudian dalam bacaan tasyahud, ya, dalam bacaan tasyahud itu ada 3 bacaan yang akan kita baca nanti, Pak. Dalam bacaan tasyahud itu ada 3 bacaan yang akan kita baca. Yang pertama, bacaan tasyahud itu sendiri, ya. Bacaan tasyahud itu sampai setelah tadi contohnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai sini bacaan tasyahud. Ini bacaan yang kita baca pertama saat kita tasyahud. Yang kedua, bacaan yang kedua adalah salawat kepada Nabi, ya, salawat kepada Nabi. Baik. Nah, dalam membaca salawat kepada Nabi, ya, dalam membaca salawat kepada Nabi, maka di sana juga ada beberapa bacaan, ya, ada beberapa bacaan. Ini sama juga sebagaimana bacaan tasyahud tadi ada beberapa redaksi yang bersumber dari Rasulullah, maka demikian pula bacaan sholawat, ya, bacaan sholawat juga ada beberapa redaksi dari Rasulullah. Di antaranya yang pertama dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, di mana redaksinya itu adalah setelah kita tadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita membaca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, baik. Ini redaksi yang pertama, ya. Redaksi yang pertama. Baik, itu dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, ya, Ka'ab bin Ujrah. Ini sampai ada bacaan sholawat itu, ya, sampai ada 5 redaksi, ya, sampai ada 5 redaksi. Ada yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, dan seterusnya, ya. Baik, intinya jamaah sekalian, bacaan tasyahud yang kedua itu adalah bacaan berupa salawat kepada Nabi, ya, yang redaksinya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum
Majid. Baik. Ini bacaan tasyahud yang kedua, yaitu berupa sholawat kepada Nabi. Yang ketiga apa, Pak? Ketiga adalah doa-doa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Berlindung dari 4 hal yang buruk. Ya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada beberapa redaksi doa tambahan yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca, ya, untuk kita baca. Baik. Nah, adapun untuk sholawat, ya, untuk sholawat, hukum membaca sholawat itu ada perbedaan para ulama, ya, dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, membaca sholawat kepada Nabi, ya, setelah doa tasyahud itu merupakan rukun. Ini dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, ya. Sedangkan dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Baik. Tapi kita mudahnya saja pada tasyahud akhir, ya, pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal hukum membaca sholawat itu sunnah. Jadi saat tasyahud awal kita sampai wa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pada tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir, maka kita tambah dalam mazhab Syafi'i, kita ambil pendapat mazhab Syafi'i, maka kita membaca, ya, sholawat. Ya, kita membaca sholawat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, adapun doa, ya, adapun hukum doa tambahan itu tadi hukumnya adalah menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan itu rukun sholat, tidak, itu adalah hukumnya sunnah. Jadi kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya, itu hukumnya adalah sunnah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, selanjutnya kita akan coba menjelaskan makna dari bacaan tasyahud ini, ya, makna dari bacaan tasyahud. Ini seringnya sekali lagi kita sering membaca bacaan tasyahud, tapi terkadang kita tidak paham arti dari apa yang kita baca, makna yang kita baca. Baik, coba kita kaji jemaah sekalian. Kata at-tahiyyatu, at-tahiyyat, kita menggunakan lafaz yang masyhur saja, yaitu yang dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatuh. At-tahiyyat, apa arti dari at-tahiyyat? Ya, di mana di dalam kalimat sini at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini seluruhnya pujian untuk Allah, ya. At-tahiyyatu lillah. Tahiyat itu, ya, makna daripada tahiyat, ya, itu artinya adalah para ulama menjelaskannya sebagai kerajaan. Jadi at-tahiyyah itu artinya adalah kerajaan. At-tahiyyatu lillah artinya adalah seluruh kerajaan yang ada di alam semesta ini milik Allah, ya. Ada juga yang menyebutkan, yaitu adalah keselamatan dari segala kekurangan itu milik Allah, ya. Jadi Allah itu tidak memiliki kekurangan sama sekali. Yang tidak memiliki kekurangan sama sekali di alam semesta ini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keselamatan dari segala bentuk aib dan kekurangan itu milik Allah. Itu arti dari at-tahiyyatu lillah. Baik. Kemudian
ya, at-tahiyatul mubarakatu, ya, al-mubarakah, arti berkah itu apa, Pak? Arti berkah itu apa, Pak? Ya, semoga berkah misalnya, ya. Semoga berkah, semoga umurnya berkah, semoga hartanya berkah. Apa arti berkah itu, Pak? Ya, apakah berkah itu artinya banyak? Ya, baik. Jadi berkah itu artinya adalah az-ziyadatu minal khairi, ya, az-ziyadatu minal khairi. Tambahan, ya, kebaikan-kebaikan. Artinya kalau harta kita itu disebut berkah, manakala harta kita itu bisa menambah kebaikan untuk kita, bukan menambah keburukan. Punya harta banyak tapi membuat jiwanya pelit, membuat sombong dirinya, membuat merendahkan orang lain, membuat dia tidak semakin bertakwa kepada Allah. Itu bukan harta yang berkah, Pak. Tapi harta yang berkah, ya, manakala bisa menambah kebaikan pada diri kita. Harta yang berkah untuk kita adalah manakala kita bisa, ya, menjadikan harta itu kita berikan kepada orang lain, ya. Artinya kita bisa berbagi kepada orang lain, membuat jiwa kita menjadi jiwa yang dermawan, membuat hati kita semakin tawadhu, tidak menyombongkan diri kita, dan seterusnya. Kita pergunakan harta kita untuk beribadah kepada Allah. Itu makna dari keberkahan, ya. Sama juga keberkahan dalam hidup. Semoga hidupnya berkah. Hidup yang berkah manakala hidup kita mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk, ya, untuk diri kita, menambah pundi-pundi pahala untuk diri kita. Tapi kalau hidup isinya maksiat, maka itu bukan hidup yang berkah, ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, yang memberikan keberkahan itu siapa? Allah. Makanya at-tahiyatul mubarakatus, at-tahiyatul lillah, ya, karena ini seluruhnya kembali kepada Allah. Al-mubarakatu lillah, ya. Jadi yang menjadi sumber keberkahan itu adalah Allah. Allah kasih kita harta, kemudian Allah berkahi, itu artinya yang menjadi sumber keberkahan itu adalah Allah, ya. Jadi pada kalimat kata yang kedua, at-tahiyatu al-mubarakatu, ya, yang membawa keberkahan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian as-salawatu, ya, as-salawat. Salawat ini maknanya adalah as-salawatu lillah. Apa makna as-salawatu lillah? Salawat itu milik Allah. Kata Imam An-Nawawi, maksudnya adalah, ya, maksudnya adalah salat di sini, ya, salat. Jadi salat yang kita lakukan itu harus betul-betul kita tujukan untuk Allah, bukan kita tujukan untuk selain Allah. Itu makna dari as-salawat, atau maknanya doa, karena arti dari salat itu sendiri adalah doa. Sehingga segala doa yang kita panjatkan itu milik untuk Allah. Segala salat yang kita lakukan itu untuk Allah. Itu makna daripada as-salawat. At-tayyibat, ya, at-tayyibat. Apa arti at-tayyibat? Sebagaimana sabda Nabi, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima segala bentuk amalan kecuali yang baik-baik saja. Jadi Allah itu adalah, ya, adalah sifatnya adalah baik. Jadi seluruh kebaikan yang ada dalam alam semesta ini itu yang memberikan adalah Allah. Kembalinya kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita Allah berikan, ya,
wajah yang baik, itu sebenarnya kembalinya kepada Allah. Allah berikan kehidupan yang baik, itu kembalinya kepada Allah. Jadi segala bentuk kebaikan itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi jamaah sekalian, makna daripada at-tahiyatu ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, seluruhnya kembali kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ya mengucapkan salam kepada Rasulullah. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Ya. Apa makna keselamatan untuk Nabi, jamaah sekalian? Keselamatan untuk Nabi itu ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah keselamatan untuk beliau semasa hidup beliau. Ini dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu senantiasa menjaga Rasulullah ya, agar tidak ada yang mengganggu beliau. Saat peperangan Rasulullah para sahabat itu ya melindungi Rasulullah ya, dan dalam perjalanannya secara umum para sahabat senantiasa menjaga akan keselamatan Rasulullah. Ini makna keselamatan yang pertama. Keselamatan yang kedua ya, kita mendoakan ya keselamatan untuk beliau nanti di akhirat ya, keselamatan untuk beliau nanti di akhirat. Maka Rasulullah dalam salah satu doanya, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah aku, ini doa yang beliau panjatkan saat beliau melintasi sirat ya. Beliau memohon keselamatan kepada Allah. Bentuk yang ketiga, keselamatan untuk ajaran ataupun syariat Islam agar senantiasa terjaga ya dari bentuk penyimpangan dan perubahan ya. Dan alhamdulillah ajaran Rasulullah itu sejak ya 1400 tahun yang lalu sampai sekarang kemurniannya itu senantiasa terjaga. Al-Qur'an tidak ada yang merubah. Hadis-hadis Nabi ya itu terbukukan ya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Artinya inilah yang akan menjaga kemurnian ajaran Islam. Itu makna dari keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian jamaah sekalian, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini seperti kita mengucapkan salam kepada sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa arti? Ya, semoga keselamatan dan rahmat Allah untukmu. Ini secara umum. Ini ucapan salam itu jangan kita remehkan, Pak. Ketika kita mengucapkan salam kepada teman kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini merupakan doa yang sangat berharga sekali. Ketika kata salam dan rahmat ya itu bersatu dalam satu kalimat, apa maknanya jamaah sekalian? Para ulama menyebutkan makna daripada salam ya, semoga keselamatan dan rahmat Allah untukmu, maknanya apa? Selamat di sini maknanya adalah agar ya seseorang yang kita ucapkan salam kepadanya terhindar dari mara bahaya. Itu makna keselamatan. Sedangkan rahmat itu maknanya adalah ya dia mendapatkan apa-apa yang ia inginkan. Jadi ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, semoga ya keselamatan untukmu, artinya engkau terhindar dari mara bahaya. Warahmatullah, dan rahmat Allah untukmu, maknanya apa?
hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan yang engkau butuhkan, semoga engkau dapatkan. Coba bayangkan, Pak. Ini betapa berharganya ucapan salam yang kita berikan kepada saudara kita. Ditambah lagi dengan wa barakatuh, ya. Semoga keberkahan Allah untukmu, ya. Artinya Allah memberikan keberkahan pada harta kita, umur kita, keluarga kita, dan seterusnya, ya. Makanya kalau saudara kita itu mengucapkan salam, Pak, ya, wajib hukumnya kita menjawabnya, karena sudah diberikan doa yang cukup, ya, yang cukup besar nilainya. Baik, demikian juga dengan kepada Rasulullah, ya. Kita mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian selanjutnya setelah kita mengucapkan salam kepada Nabi, kita mengucapkan assalamu alayna. Semoga keselamatan itu untuk kita semua, ya. Ini maknanya adalah seluruh, ya, seluruh kaum muslimin, ya. Wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan itu untuk kami, ya, untuk kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Ini doa ini, Pak. Ketika kita membaca pada tahiyat wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, ya, ini untuk, ya, yang salat, ya, yang salat. Jadi yang orang yang nggak salat nggak mendapatkan doa ini, Pak, ya. Ya, orang yang nggak salat itu nggak mendapatkan doa ini, ya, doa keselamatan. Coba kita itu, Pak, ya, kita itu di setiap waktu salat mendapatkan doa dari seluruh, ya, dari seluruh hamba-hamba Allah yang beriman. Makanya Imam Al-Qaffal itu menyebutkan orang yang meninggalkan salat itu berarti dia telah mengganggu ataupun menzalimi seluruh kaum muslimin, ya. Orang yang nggak salat, Pak, itu karena doa ini itu dia telah mengurangi hak seluruh kaum muslimin. Kenapa? Seharusnya kaum muslimin itu mendapatkan doa darinya, tapi karena dia sebagai seorang muslim tidak sholat, maka kaum muslimin tidak mendapatkan doa darinya. Misalnya contoh, ya, ada si fulan A muslim, Pak, tapi nggak pernah sholat, maka seharusnya dia mendoakan saudaranya, tapi dia tidak mendoakan, maka dia telah mengganggu kaum muslimin, artinya mengurangi haknya. Nah, ini besarnya dosa orang yang enggak sholat, Pak. Baik, kemudian, ya, setelah itu kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalimat syahadat ini, mengapa kalimat syahadat itu menggunakan kata asyhadu yang artinya saya, tidak nashhadu yang artinya kami, Pak? Karena kalimat syahadat itu, ya, butuhnya adalah pernyataan dari masing-masing pribadi, ya, seseorang. Gak bisa diwakilkan. Coba wakilkan dong syahadat saya, nggak bisa, Pak, ya. Jadi syahadat itu adalah amalan masing-masing individu. Jadi nggak bisa diwakilkan. Jadi makanya di dalam lafadz ini kata syahadat itu asyhadu, saya bersaksi, ya, dan kesaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya saya bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya, itu tidak bisa diwakilkan seperti itu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah makna yang bisa kita selami dari lafadz doa tahiyat, ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, berhubung saya harus
berangkat ya jam 6 karena ada acara pagi ini di Jasinga Bogor. Itu mau ke arah Rangkas Bitung, maka kita cukupkan sampai sini. Sisa waktu sampai jam 6. Jika ada pertanyaan maka kami persilahkan, dan nanti insya Allah untuk makna dari sholawat dan yang lainnya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu alam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan.